Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Hafiz. Saya dari Reguler C, eh, Prodi Sastra Indonesia dari kelas 02 set 002. Hari ini saya mau ngejelasin ulang sejarah sastra Indonesia yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, sastra Indonesia saya langsung mulai aja. Sastra Indonesia telah berkembang di Indonesia sejak sebelum abad ke-20. Sastra Indonesia adalah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia menuju pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan pada bahasa Melayu. Pembabakan dalam sejarah sastra Indonesia dibagi berdasarkan angkatan. Angkatan adalah suatu usaha pengelompokan atau periodisasi karya sastra berdasarkan ciri khas yang dihasilkan. Angkatan dalam sejarah sastra diantaranya adalah yang pertama itu angkatan Pujangga Lama, yang kedua itu angkatan Sastra Melayu Lama, yang ketiga itu angkatan Balai Pustaka, yang keempat itu angkatan Pujangga Baru, yang kelima angkatan 45, yang keenam angkatan 50-an, yang ketujuh angkatan 66 sampai 70-an, yang kedelapan angkatan Desawara tahun 80-an, yang kesembilan angkatan Reformasi. Nah, di sini kita ke angkatan Punjangan Lama. Punjangan Lama adalah karya sastra Indonesia yang telah lahir sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra yang dihasilkan berupa syair, pantun, gurindam, dan hakayat. Tokoh pertama yang menulis di angkatan Punjangga Lama adalah Hamzah Fansuri. Beberapa karya yang dibuat diantaranya Syair Burung Unggah, Syair Dagang, Syair Perahu, dan masih banyak lagi. Selain itu, karya lain yang juga populer di kalangan angkatan Punjangga Lama adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Nah, selanjutnya di sini ada angkatan sastra Melayu Lama. Nah, karya sastra Melayu Lama ada di Indonesia sejak tahun 1870 hingga 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera. Karya sastra Melayu Lama pertama terbit pada tahun 1870 dalam bentuk syair, hakayat, dan terjemahan novel barat. Beberapa karya sastra Melayu Lama yang populer pada saat itu yaitu yang pertama itu ada Robin Korso, itu terjemahan. Yang kedua itu Nyai Desima oleh G. Francis. Yang ketiga itu Bunga Rampai oleh A.F. Van Dewal. Yang keempat itu Hakikat Siti Mariah oleh Haji Hokti. Yang kelima itu ada kalau nggak salah ada 3.000-an karya sastra lainnya. Terus dilanjut ke angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra Indonesia yang muncul sejak tahun 1920 yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah penerbit didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 15 Agustus 1908. Tujuan Balai Pustaka yaitu untuk memproduksi bahan bacaan bagi sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, Balai Pustaka yang bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Pada masa ini didudukan syair, pantun, gurindam, dan hakayat mulai digantikan dengan munculnya prosa, roman, novel, cerita pendek, dan puisi. Salah satu sastrawan angkatan Balai Pustaka adalah Abdul Muiz dengan karya populer tertajuk
Salah Asuhan tahun 1928. Salah Asuhan dan novel Siti Nurbaya merupakan dua karya sastra yang cukup penting pada masa saat itu karena angkatan tentang kritik terjah terhadap adat istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Selanjutnya di sini ada angkatan penjaga baru. Penjaga baru mulai tumbuh di Indonesia tahun 1930-an. Muncul penjaga baru sendiri sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan, terutama karya yang mengangkat nasionalisme. Wujud sastra penjaga baru adalah intelektual, nasionalis, dan etnis. Pada era ini terbit pula majalah Penjaga Baru dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Shahbana. Karya yang bertunjuk layar terkembang merupakan salah satu novel kerap diulas oleh para kritikus sastra Indonesia. Masa ini terdapat dua kelompok sastrawan penjaga baru, yaitu kelompok seni untuk seni dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah. Yang kedua, kelompok seni untuk pembangunan masyarakat yang diperoleh untuk Sultan Takdir Ali Shahbana, Armin Pen, dan Rustam Effendi. Itu angkatan Balai Penjaga Baru. Selanjutnya di sini ada angkatan 45. Karya sastra angkatan 45 lebih realistis dibanding karya angkatan penjaga baru yang romantik idealistik. Hasil karya sastra yang pada angkatan ini banyak bercerita mengenal perjuangan merebut kemerdekaan seperti puisi-puisi milik Khalil Anwar. Konsep yang diangkat dalam angkatan 45 adalah surat kepercayaan Galanggang. Maksud dari konsep ini adalah bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai dengan alam kemerdekaan dan hati nurani. Beberapa karya populer pada masa ini adalah Duru Campur Debu milik Khalil Anwar tahun 1949. Dilanjut ke angkatan 50, karya pada era 50 ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah milik H.B. Jasin. Ciri karya sastra yang angkatan ini adalah sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini, mulai muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan dan bergabung pada Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra berkonsep sastra sosialis. Adanya gerakan ini lantas pemerintah polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada tahun 1960-an. Akibatnya perkembangan sastra jadi terhenti karena masuk ke dalam politik praktis. Nah, angkatan 45 diputuskan berakhir tahun 1965 dengan pecahnya G30S. Beberapa karya yang populer pada masa ini, yang pertama itu Bukan Pasar Malam karya Praman Ananta Toer tahun 1951. Yang kedua itu Belanda Orang-orang Tercinta karya W.S. Rendra tahun 1957. Yang ketiga itu Hujan Kepagian karya Nugroho Susanto 1958. Dan yang terakhir masih banyak lagi karya-karya sastra di angkatan 50. Selanjutnya di sini ada angkatan tahun 66 sampai tahun 70-an. Angkatan 66 ditandai dengan terbitan Harrison dipimpin oleh Mohtar Lubis. Pada masa ini,
penerbit Pustaka Jaya yang membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra yang dibuat oleh para sastrawan. Beberapa tokoh lainnya tergabung dalam angkatan 66 adalah Mutinggo, Bushe, Purnawan, Jogo Negroho, terus Jamil Suherman, dan lain-lain. Ciri-ciri karya sastra angkatan 66 selain memiliki konsepsi Pancasila, mengangkat isu-isu politik, dan membawa kesadaran nurani manusia. Selanjutnya di sini ada angkatan ke-80 yaitu Desawara. Pada kurun waktu tahun 1980, karya sastra di Indonesia ditandai dengan banyaknya roman pencintaan dan sastrawan wanita yang menonjol seperti Marga T. Selain roman pencintaan, karya sastra dialirkan pop juga muncul, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang diperoleh oleh Hikman Hariwijaya yang bertajuk Lupus. Beberapa nama sastrawan wanita yang populer di era ini adalah Titi Said, La Rose, Diah Hadaning, dan Okta Rusmini. Angkatan Reformasi. Nah, muncul angkatan ini ditandai dengan mekarnya karya-karya sastra, puisi, cerita pendek, maupun novel yang dengan tema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Nah, sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dengan politik terjadi tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Angkatan reformasi juga diyakini merupakan angkatan yang mempunyai nafas kebebasan yang lega dari pembangkusan dan pembatasan rezim Orde Baru. Sejumlah karya yang populer pada angkatan ini seperti Samkarya Ayu Utami, Supernova, terus yang pertama itu Kasatria Putri, dan Bintang Jatuh karya Dewi Lestari, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari saya sejarah perkembangan sastra di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.